Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wabil khusus yang kita muliakan Ketua DKM kita Bapak Haji Burhanuddin, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan rahmat dan barokahnya untuk beliau dan keluarga, juga segenap pengurus DKM At-Taqwa dan Ketua Dewan Syuro kita Pak Syekh Haji Majar Zain, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan juga rahmat dan barokahnya pada beliau. Para ustadz dan ustazah di lingkungan Masjid At-Taqwa, para pemangku wilayah, Pak RT-nya, Pak RW-nya, dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari cerah hari pertama Ramadan ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini pertanda kita bisa terus istiqomah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita berharap bahwa kita bisa husnul khotimah di akhir masa jabatan kita sebagai manusia, ya. Setelah berakhirnya jabatan kita sebagai manusia, kita berubah jadi apa? Jadi almarhum. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, seyogianya hari ini guru kita yang mengisi adalah Pak Ustadz Asep Mas Dinar. Beliau berhalangan, baru semalam ya Pak Nur ya, berhalangan hadir, dan ya mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah dan dimudahkan segala urusannya. Juga guru-guru kita yang lain sudah ada jadwalnya masing-masing, sehingga hari ini kita isi kajian pagi dari internal DKM At-Taqwa, ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi pahala ta'lim kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari pertama Ramadan tadi malam sudah disampaikan oleh guru kita, asyam. Apa itu asyam? Asyam al-lughah bermakna al-imsak, menahan diri. Pengen nampol orang tapi ditahan nggak jadi, nah itu imsak juga ya. Syam juga secara lughah. Pengen belanja nih ibu-ibu, ngumpet pengen belanja begitu ya, tapi ditahan gitu, nggak jadi belanja, itu imsak tuh. Imsak makna bil lughah. Tapi secara syar'i, semalam sudah disampaikan Ustadz guru kita Ustadz Herlan, secara syar'i al-imsak asyam bermakna al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi tulu'nya bukan tulu'is syamsi,
tapi tulu'il fajri, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, dari tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Fajar yang dimaksud fajar sodik, yang menandai datangnya waktu subuh. Fajar ada dua, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Dari mulai fajar sodik ila ghurubis syamsi, sampai maghrib, sampai tenggelamnya matahari. Bagaimana dengan negara-negara yang di musim panas tuh matahari tidak tenggelam, terang terus, kadang 21 jam tuh terang terus. Ya resiko jadi orang sana begitu. Tapi ada keringanan dari para ulama mutaakhirin bahwa yang seperti itu boleh mengikuti negara-negara yang tetangganya yang durasi sinar mataharinya agak sedikit lebih normal begitu. Allahu a'lam. Nah, tetapi guru kita juga sampaikan semalam bahwa al-muftirat ini yang harus kita sadari dan pahami betul, bahwa ada dua muftirat. Yang pertama muftirat yang membatalkan secara syar'i, secara syariat, secara fikih, itu sudah pahamlah kita apa saja, makan, minum, berjima dengan istri di siang hari, muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh, apalagi datang haid, datang nifas, dan lain-lain. Yang sering kita tidak waspada adalah al-muftirat yang membatalkan pahala puasa kita. Ya, jadi kita warning terus, guru-guru kita warning terus tentang al-muftirat yang membatalkan pahala puasa kita. Ada berapa semalam? 5. 1, dusta al-kadzib, ya, berbicara dusta. Kedua, apa? Ghibah, ngomongin orang. Jadi siang hari kita tahan dulu, lagi puasa tahan dulu ngomongin orangnya. Setelah buka puasa maghrib, boleh lanjut sholat maghrib. Enggak, kan tadi lanjutnya sholat maghrib, bukan lanjut ngomongin orang. Lanjut sholat maghrib, lanjut tilawah, lanjut sholat isya, taraweh. Ya, setelah itu tilawah lagi, tidur. Nah, alhamdulillah tuh nggak sempet ngomongin orang tuh ya, alhamdulillah. Yang ketiga, sumpah palsu. Yang keempat, an-namimah, ngadu orang. Ngadu domba. Tapi ngadu domba secara harfiah juga tidak boleh, Pak, ya. Kasihan domba diadu-adu. Yang dimaksud adalah jadi provokator ke orang A ngomong begini, orang B ngomong begini, sehingga si A dan si B jadi berantem. Yang ke berapa itu tadi? Yang kelima, pandangan dengan syahwat. Baik Bapak Ibu sekalian, maka ini saatnya Ramadan kita memaksimalkan ibadah kita. Kenapa? Karena nilai pahala di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, dilipat gandakan sebanyak-banyaknya oleh Allah SWT. Makanya Ramadan itu selalu dinantikan, selalu ditunggu-tunggu, bahkan didoakan supaya kita bertemu dengan Ramadan. Terus setelah bertemu mau ngapain, kan begitu. Kayak kita mendamba-dambakan rindu pengen ketemu dulu waktu masih muda, Pak Nur. Itu kita masih muda, belum nikah, pengen ketemu tuh sama calon emaknya anak-anak tuh. Kan pertanyaannya setelah ketemu mau ngapain, kan begitu. Ingin memaksimalkan pertemuan itu supaya tambah kenal, tambah begitu menikah bahagia, kan begitu. Nah, Ramadan juga begitu.
Kita mendambakan pertemuan dengan Ramadan, mau ngapain setelah ketemu? Maksimalkan pertemuan itu sehingga kita bahagia. Bagaimana cara memaksimalkannya, kan begitu. Nah, maka kita ikuti petunjuk Al-Quran ya. Apa saja ibadah-ibadah Ramadan yang disebutkan di rangkaian surat-surat, di rangkaian ayat-ayat yang berkaitan dengan syahrul Ramadan ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, ibadah di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama asyam. Kita orang Indonesia menerjemahkannya dengan puasa. Dalam Quran puasa disebut ada dua macam, ada asyam, ada as-shaum, sauman. Misalnya di surat Maryam di Ibunda Maryam ketika ditanya ini sauma gitu ya. Bedanya apa? Kalau sauma itu lebih ke puasa ngomong sebetulnya. Ya, puasa ngomong, tidak mau bicara. Itu sauma, atau puasa sunnah. Puasa sunnah itu disebut saum. Untuk puasa-puasa yang wajib, Al-Quran lebih banyak menggunakan kata asyam. Seperti Ramadan ini juga misalnya kafarah sumpah, itu asyam. Kemudian kalau kita hajinya tamattu, itu wajib puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air kita. Nah, itu istilah yang dipakai Al-Quran juga asyam. Itu bedanya kira-kira seperti itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga asyam itu kepada orang-orang kaum-kaum sebelum kita. Mengapa kita bersiam puasa? Karena kita makhluk bumi. Iya. Kenapa? Karena kita makhluk bumi. Emang apa hubungannya urusannya makhluk bumi? Oh, pas kalian di bumi ini, kalau mau lebih baik, meningkat level, meningkat kondisi, orang puasa. Makhluk lain juga puasa. Contoh, ayam agar telurnya bisa menetas, dia puasa 21 hari ya katanya. Saya belum pernah nanya ayam secara langsung. Iya. Katanya 21 hari. Memang kita perhatikan ayam lagi ngerem ya, udah ngedekem aja ya. Dia menggunakan lemak tubuhnya selama sebelum mengeram itu untuk pemenuhan kebutuhan gizi hariannya. Sekali-kali dia makan turun kadang-kadang, iya mungkin ya kayak kita gitu ya, kalau maghrib buka puasa. Tapi selebihnya dia ngerami lagi telurnya, sehingga orang puasa itu kan suhu tubuhnya agak naik, anget tuh telurnya bisa netas. Ada pencapaian yang cakep tuh dengan puasa si ayam, telurnya bisa menetas, menghasilkan generasi baru. Kan sekarang ada mesin penetas katanya. Iya. Tapi kan ayam hutan nggak ada mesin penetasnya. Apalagi ular. Ular untuk membesarkan tubuhnya, untuk memperpanjang umurnya, dia mengganti kulit. Sebelum ganti kulit, kulitnya berganti, dia ngapain? Puasa, mendekam, dia cari tempat, dia berhalwat. Setelah sekian hari baru tuh mulai retak-retak kulitnya, mulai dari kepala dia gesekkan ke batu tuh, terus atau ke ranting, dia terus jalan sehingga kulitnya terlepas tuh yang lama, ganti kulit baru, dia tubuhnya membesar dan menjadi ada regenerasi
sehingga dia lebih sehat. Apalagi makhluk bumi yang puasa, ulat bulu. Ulat bulu, ibu-ibu pasti lihatnya, ya bapak-bapak juga sih sebagian, jijik kan, geli. Pasti orang bilangnya menghindar. Tapi ulat bulu nih setelah makan selesai, apa yang dia lakukan? Dia puasa, dia menempel lalu menyelubungi tubuhnya dengan serat-serat. Sudah nggak ngapa-ngapain, dia mendekam tuh di dalam apa namanya, kepompong. Setelah sekian hari puasa, dari kepompong ini keluar sesuatu yang tidak lagi orang nyebutnya tapi nyebutnya huruf Arab yang satu itu, wow. Nyebutnya wow. Dari sesuatu yang menjijikkan menjadi sesuatu yang indah, cemerlang, disukai banyak orang. Playboy, butterfly, ya, luar biasa. Bahkan bukan hanya menjadi lebih cantik, dia bisa terbang. Ya, itu kan pencapaian yang luar biasa. Itu makhluk bumi. Makhluk bumi apalagi yang puasa? Beruang. Beruang puasa. Di musim dingin mereka hibernasi 3 bulan di dalam gua mendekam, nggak ngapa-ngapain. Tapi begitu keluar di musim semi, ya, dia sehat, ya, lebih energik gitu. Jadi puasa itu salah satunya adalah karena kita makhluk bumi, dan untuk mencapai derajat keadaan yang lebih baik, makhluk bumi itu puasa. Termasuk kalau kita sakit mau dioperasi, kita suruh puasa dulu tuh sama dokter, iya kan? Yang sudah mengalami tentu ya kita bisa testimonikan di sini ya. Pertama itu siam, supaya kondisi kita lebih baik. Ayyaman ma'dudat, man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini yang kedua, safar. Jadi di Indonesia ini yang paling banyak diamalkan ini safar, bepergian di bulan Ramadan, ya kan? 2 tahun kemarin kita tidak bisa bepergian katanya ya. Tahun ini insya Allah 2 kali lipat nih yang mau pergian. Safar kemana? Safar silaturahim ke sanak kadang saudara orang tua di kampung halaman. Itu niatkan ibadah Pak, insya Allah itu adalah berpahala ya. Apalagi kalau di sana bagi-bagi cuan, bagi-bagi fulus. Walilladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada juga ibadah namanya fidyah. Buat ibu-ibu di mazhab Syafi'i, buat ibu-ibu yang punya utang puasa tahun lalu belum selesai di kodok, kemudian sudah datang nih Ramadan yang ini, ada 3 hari lagi misalnya belum dikodok. Apakah kewajiban kodoknya hilang? Tidak, kewajiban kodoknya tetap. Faidatum min ayyamin ukhar, tetap nanti ketemu Syawal yang utang puasa tahun lalu dikodok. Tapi di mazhab Syafi'i disebutkan tambah bayar fidyah. Kenapa? Buat SP tuh, SP kelalaian. Masa setahun utang 7 hari nggak kelar-kelar. Jadi kelalaian itu kena denda, bayar fidyah. Gitu ya. Tetap, atau malah tahun-tahun 10 tahun lalu belum dikodok juga. Itu berapa kali bayar fidyah itu ya, kena 10 tahun. Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Selama ini kan kita suka main konversi Pak ya. Kemarin ada yang nanya tuh konversi, katanya di Indonesia ini kira-kira 1 mud itu, fidyah itu 1 mud.
dikonversi katanya kira-kira 3/4 liter beras. 3/4 liter beras berapa tuh nilainya? Kalau seliter 10.000, 3/4 berarti sekitar 8.000. Kita pikir itu konversinya kurang tepat, Pak. 1 mud gandum itu kira-kira berapa? Setengah kilo ya? Ulangi, 1 mud kurma kira-kira setengah kilo tuh kurma. Kurma setengah kilo berapa kurma Sukari? 25.000 lah ya. Dikonversinya nilainya yang sama lah. Jangan yang hemat-hemat, paket hemat begitu ya. Terus ta'amu miskin, kira-kira orang Indonesia dikasih beras makan nggak? Om yuk, orang Indonesia dikasih beras bisa makan nggak? Nggak bisa. Yang bisa makan beras siapa? Ayam, unggas. Orang nggak bisa makan beras. Jadi dimasak dulu jadi nasi ya, pakai gas, airnya beli, terus udah jadi nasi ini, dimakan nggak? Cari fried chicken dulu ya kan. Tamu miskin ngasih makan orang miskin, untung-untung orang miskin kasih makan beras doang, enggak dimakan beras mah, ya. Jadi kasih makannya nasi dan lauk pauk lengkap buat 3 kali makan tuh bayar fidyah ya, biar sempurna kan buat sehari ya kan. Kalau kurma segini iya sehari cukup, 5 butir pagi, 5 butir siang, 5 butir sore cukup. Nah kalau beras segini apa cukup buat makan sehari? Kan tidak, malah nggak dimakan tadi kan. Fidyatun ta'amu miskin. Man tata'a khairan bahwa khairul lakum an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, memang sedang safar itu boleh berbuka, tapi itu rukhsahnya adalah boleh. Ya. Bukan harus. Dulu orang safar naik onta, misalnya dari Makkah ke Madinah, naik onta berapa lama dulu? Seminggu. Naik bis dari Makkah ke Madinah berapa? 8 jam ya? 8 jam. Iya. Tapi dulu kan orang jalan kaki, naik onta, naik kuda. Nilai keberatannya perjalanan itu luar biasa. Tingkat beratnya luar biasa. Pasti itu hanaangnya sampai membakar tenggorokan itu kan. Hanaang itu apa bahasa Indonesianya? Haus ya, haus. Sekarang orang safar dari sini ke Kebumen misalnya, naik bis AC, dari sininya naik Grab car ke terminal gitu kan, AC juga. Terus ada berangkat bisa malam gitu kan, walaupun nyampe sana mungkin jam 8 pagi. Atau naik mobil pribadi pakai nyewa supirnya siap gitu kan. Tingkat kesulitan safar sekarang ini sudah ditekan sedemikian rupa, orang tetap nyaman walaupun di jalanan 8 jam 5 jam gitu ya. Maka kata Allah, wa antasumu khairul lakum, puasa siam lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau tahu. Udah tahu belum sekarang? Sudah tahu, sudah diberitahu. Maka kalau memang tidak ada kesulitan yang betul-betul berarti dalam perjalanan tersebut, lanjutkan asyamnya, itu lebih baik. Khairul lakum. Kenapa khairul lakum? Karena nilai puasa di bulan Ramadan itu tidak akan pernah tergantikan oleh berapa hari pun puasa kita di luar Ramadan. Kita puasa kodok misalnya 1 hari Ramadan kita batal karena safar, lalu kita kodok misalnya, kodoknya kita jadiin 10 hari misalnya, tetap
10 hari qada, walaupun tidak ada syariat seperti itu ya. 10 hari di luar Ramadan itu tidak bisa menggantikan 1 hari di bulan Ramadan, keutamaannya dan nilainya. Maka wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ibadah berikutnya, perhatikan Al-Qur'an. Walaupun kita tahu saum wajib itu, siam wajib itu di bulan Ramadan, tapi bulan Ramadannya sendiri oleh Allah tidak dikaitkan secara langsung dengan al-siyam. Syahrul Ramadannya disebutkan, tapi kaitannya dengan unzila fihil Qur'an. Maka kita cari tahu nih, mengapa yang didengung dan diagungkan, yang dinantikan siyam Ramadan, tapi syahrul Ramadannya dikaitkan oleh Allah tidak dengan asyam secara langsung, tapi dengan unzila fihil Qur'an. Maka para ulama menyebutkan bahwa syahrul Ramadan itu adalah sebutannya salah satunya syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Karena itu para ulama mutaakhirin, mutaqaddimin sama menyikapi Ramadan itu adalah dengan banyak bermulazamah dengan Al-Qur'an. Terkenal riwayat katanya Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Qur'an itu 60 kali di bulan Ramadan. Kalau Ramadannya 30 hari, siang 1 kali hatam, malam 1 kali hatam. Bisa kalau kita hafal mungkin betul bisa. Kita kalau tilawah waqiah misalnya 2,5 halaman itu mungkin sekitar 10 menit. Tapi kalau sudah hafal betul itu 2 menit selesai ya. Maka inilah bulan ketika Al-Quran menjadi prioritas kita, menjadi saat ketika kita betul-betul menghabiskan waktu kita untuk Al-Quran. Kapan lagi? Kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang membaca 1 huruf dari kitabullah itu dapat 1 hasanah, dan hasanah itu diberikan 10 pahala. Jadi 1 huruf bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dapat kali 10 190 pahala. Wa ma aqulu alif lam mim harfan, kata Rasulullah, saya tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Lalu mau kapan lagi? Kalau kita lewatkan Ramadan ini tanpa Al-Quran bersamanya, rugi kita. Maka ayo kita sama-sama nih, Mas Joko sudah bikin program hataman. Kalau emang di rumah banyak distorsi, banyak gangguan, udah taraweh jangan pulang dulu, hataman dulu sama Mas Joko. Nah, selesai. Kenapa kita kalah sama nenek-nenek? Ya, nenek-nenek yang sudah sepuh itu bisa hatam 2 kali. Ditanya sama cucunya, "Nek, hatam berapa kali?" 2 kali. Wah, hebat, Nek. Ya. Si cucu penasaran juga kan, kok nenek mantep banget bisa 2 kali hatam. Diintip sama dia kan, wah, ternyata sekali ngebet 5 halaman 10 halaman sekali ngebet. Ya nenek-nenek kan nggak lihat, nggak bisa gini aja. Maka hatamkan Al-Quran minimal 1 kali.
dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau bisa 2 kali alhamdulillah, 3 kali luar biasa, bisa 10 kali ajib ya. Hatamkan. Lalu bukan hanya itu, para ulama juga bukan hanya, walaupun prioritas adalah tilawah, juga tadabbur, mengkaji tafsirnya, menggali ilmunya, sehingga maksimal betul bersama Al-Quran, diambil petunjuk-petunjuknya. Dan para ahli Quran inilah yang kemudian disebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahli-ahli Quran ini tempat kita bertanya. Kalau kita tidak tahu sesuatu, tanya para ahli Quran. Kenapa ahli dzikri disebut itu adalah ahlul Quran? Karena Rasulullah Al-Quran sendiri menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi az-dzikr adalah Al-Quran. Maka ahli zikir itu adalah orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Dan orang kalau bertanya minta petunjuk, ya kan, pas bertanya ahli zikro. Petunjuk adanya di mana? Petunjuk kan adanya di sini di Al-Quran. Mana? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran huda. Inilah petunjuk untuk kita. Hudal linnas, bahkan untuk manusia, bukan hanya untuk kaum muslimin, untuk manusia seluruhnya. Linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, nanti akan dari Al-Quran ini. Al-Quran ini salah satu fungsinya juga Al-Furqan, pembeda, standar untuk membedakan al-haq wal batil. Kan ada banyak orang bilang begini, udah itu mah Allah yang tahu mana yang benar. Misalnya tentang keyakinan ya, kan hanya Allah yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Iya, Allah yang tahu betul, tapi Allah sudah beritahukan manusia standarnya, data rujukannya melalui Al-Quran. Jadi kita tahu mana yang hak dan batil, standarnya dari Al-Quran. Jangan nyalah-nyalahin orang. Memang kamu tahu siapa yang salah, siapa yang benar? Kan hanya Allah yang tahu. Iya, tapi Allah sudah memberitahu mana yang hak, mana yang batil melalui Al-Quran. Maka kita boleh menyalahkan orang kalau memang standar dari Al-Quran itu adalah salah. Apa? Kemusyrikan, menyembah sesuatu selain Allah, itu salah. Iya salah. Perbuatan misalnya mencuri, itu salah. Iya salah. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan itu salah. Jadi boleh kita mengatakan suatu itu salah, suatu itu benar, ketika Al-Quran mengatakan itu salah atau mengatakan itu benar. Tapi kan tafsirnya tiap orang bisa beda-beda. Banyak yang beda, lebih banyak lagi yang ulama sepakat, muttafaq, tidak ada perbedaan terhadap hal tersebut. Kewajiban sholat misalnya, itu ulama sepakat sholat itu wajib, sudah sholat 5 waktu wajib. Enggak usah di reka-reka lagi hukum yang lain gitu ya. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Dalam mulazamah dengan Al-Quran ini, guru-guru kita memperkenalkan 5 ta ya, 5 T. Jadi urutannya ini penting Pak, supaya jangan supaya maksimal lah. Misalnya begini, guru kita menempatkan at-tahfiz, menghafal itu di urutan kelima ya. Kenapa? Di Geraha Tahfiz Al-Manar juga kita terapkan ini, karena kalau orang disuruh menghafal tapi tilawahnya belum bagus, itu kurang cakep, karena nanti hafalannya
salah, lalu terlanjur nempel tuh hafalan itu yang salah itu, maka memperbaikinya susah, masukin bengkelnya itu susah. Misalnya panjang pendeknya masih salah, ketika sudah menghafal dengan panjang pendek yang salah itu, begitu kita mau perbaiki itu susah kalau sudah hafal. Maka dia harus lewati tahap tahsinul tilawah dulu, perbaiki tilawahnya. Yang pertama apa? 9T yang pertama apa di belakang? Tasihun niyah, meluruskan niat dulu lillahi ta'ala. Jangan ada niat-niat lain, misalnya tilawah Quran supaya menang lomba. Ikut lomba nggak boleh dong? Boleh, tapi tetap niatnya ibadah karena Allah. Kalau kemudian menang, alhamdulillah. Ya, tasihun niyah dulu. Sebagaimana para ulama kita menempatkan niat itu pada semua rukun ibadah. Baca Quran ibadah tidak Pak? Ibadah. Maka rukun pertamanya tilawah Quran adalah tasihun niyah, niat lillahi ta'ala. Ya, sholat rukun pertamanya juga, puasa juga niat, dan lain-lain juga niat. Yang kedua apa belakang? Tak yang kedua tahsinut tilawah. Tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, ayo. Yang ketiga, tarjamah, baca terjemahannya tuh. Yang keempat, tafsir wa ta'wil. Yang kelima baru tahfizul Quran. Yang keenam, Tauras, tadbir, dan lain-lain ya. Ada 9. Oke, kita lanjutkan. Waman saya dengan kausyar, maka maridan aw ala safar fa inda min ayamin nur yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kita dengan keringanan, boleh berbuka pada orang sakit dan safar tadi. Walitukmilul iddata. Ramadan sebulan penuh puasa, dalilnya ini. Walitukmilul iddata, agar kau menyempurnakan bilangannya, bilangan bulan itu. Kalau bulan Ramadan itu 29 hari, kita puasa 29 hari. Kalau 30 hari, kita puasa 30 hari. Apa ibadah berikutnya? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, takbiran. Walitukabbirullaha, membesarkan Allah, takbir. Setelah kita sempurnakan puasa 1 bulan penuh tadi, maka kita takbiran malam 1 Syawal. Gitu ya. Itu para ulama kenapa takbiran malam 1 Syawal ini dari sini ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah kita mendapat petunjuk dari Allah, nah kita takbiran. Wala'alakum tashkurun. Berikutnya banyak bersyukur. Tentang syukur udah sering dibahas oleh guru-guru kita ya. Insyaallah semua manusia jamaah at-taqwa adalah manusia-manusia yang bersyukur. Amin. Berikutnya ibadah Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Banyak berdoa. Doa kata ulama ruhul ibadah. Doa itu ruhnya ibadah. Ini kayak tubuh kita ini bisa hidup karena ada apanya? Ada ruh dalam tubuh kita. Ibadah pun itu ada nilai kehidupannya itu ketika ada doa di dalamnya. Bahkan lebih jauh lagi para ulama ada yang mengatakan doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, termasuk misalnya as-shalah. As-shalah bil lughah apa? Doa.
Jadi doa, berdoa itu ibadah. Banyak berdoa berarti banyak ibadah. Doanya apa? Apa saja. Pakai bahasa apa? Bahasa Arab boleh, bahasa Uzbek boleh, bahasa Tagalog boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Tegal boleh. Boleh bahasa apa saja. Tapi afdol berdoa dengan bahasa Arab dan dengan teks yang ada diajarkan oleh Al-Quran atau Sunnah Rasulullah atau yang dibuat oleh para ulama. Nah, itu afdol. Tidak hafal, tidak bisa, ya udah nggak apa-apa pakai bahasa Sunda boleh ya. Ya, yang tidak bahasa Sunda bukan karena dia orang Jawa pakai bahasa Jawa ya boleh. Ya, banyak berdoa. Berdoa minta apa? Apa saja. Pada siapa? Pada siapa kita berdoa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buat diri sendiri boleh? Boleh. Buat masyarakat? Cakep. Buat negara? Mantap. Pernah tidak kita berdoa, ya Allah karuniakan kami pemimpin yang adil? Sering? Alhamdulillah. Kita doa sekarang nih, Allah, ya Allah karuniakan kami pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin yang amanah ya Allah, yang mensejahterakan rakyatnya ya Allah. Kata Imam Ahmad bin Hambal kalau tidak salah, jika manusia hanya diberi satu doa yang dikabulkan Allah, maka berdoalah agar diberi pemimpin yang adil. Karena ini sumber ya, kalau kita ngomongin air, pemimpin yang adil ini adalah sumber mata air. Yang dari situ alirannya kemana-mana pun, kalau dari mata air dia mengalir sebagai air jernih, air cakep, air yang siap diminum. Pemimpin yang adil nanti output dari dia itu selalu kebaikan. Ada aliran-aliran kebaikan dari seorang pemimpin yang adil. Dia lihat marbot masjid kurang sejahtera, dia bikin tuh program honor marbot, honor imam masjid ini harus sejahtera, ini dibuat program gaji imam masjid. Di Bekasi ada dulu waktu bupatinya Ustadz Saad. Begitu bupatinya ganti tuh program hilang tuh. Itu yang saya maksud dengan pemimpin yang adil itu seibarat mata air, alirannya itu. Ya, maka kita harapkan nanti ke depan kita bisa tampilkan kembali Bupati Bekasi yang adil. Amin. Siap ini memenangkan kursi Bupati Bekasi? Ya, kok masuk ke politik gitu ya? Tidak apa-apa, Islam mengatur seluruh urusan. Kita urusan masuk ke WC aja diatur oleh Islam, betul. Apalagi urusan pemimpin politik, urusan besar. Ya. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doa-doa kita, wabil khusus di bulan Ramadan. Kalau kita mau berdoa, mau tidak berdoa, harus mau. Terus kalau tidak berdoa sekarang mau kapan lagi? Makanya di masjid kita ini segala macam habis segala macam berdoa. Iya tidak apa-apa, itu ibadah juga. Wal yastajibuli, dan hukum berdoa itu jumhur ulama mengatakan ya doa itu wajib. Sebab itu juga menjadi penanda posisi si hamba bahwa dia al-faqir ila rabbih. Ketika seseorang berdoa,
Dia memposisikan dirinya sebagai seorang hamba yang membutuhkan Rabbnya, gitu. Sehingga ada posisi yang jelas antara dia sebagai abdun dengan yang dia minta tuh, tempat dia minta sebagai Rabb. Maka doa itu wajib. Orang yang tidak mau berdoa bahkan disebutkan sebagai orang yang sombong. Dan kesombongan inilah yang menjerumuskan iblis. Ya, dosa pertama yang terjadi, sombong. Wal yu'minu bi, dan hubungannya dengan keimanan. Doa itu hubungannya erat sekali dengan keimanan. Kalau kita iman pada Allah, ya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kesulitan, kita datang ke tetangga kita. Kenapa kita datang ke tetangga kita untuk menyelesaikan kesulitan kita? Karena ada rasa iman, rasa percaya tetangga kita itu bisa memberikan solusi untuk masalah kita. Maka berdoa pada Allah, kita yakin, ada percaya bahwa Allah akan memberikan solusi masalah kita. Jadi berdoa itu hubungannya juga dengan keimanan. La'allahum yarsyudun, agar kita semua mendapat petunjuk. Sedikit lagi. Kita lewati Lailatul Syam rafasu ila nisaikum, mencampuri istri di malam hari. Ibadah juga, Pak. Kenapa ibadah? Ya karena kalau yang bukan istri kan jadi dosa gitu ya. Maka yang istri jadi ibadah. Aimallahu annakum kuntum tahtainuna anfusakum fataba alaikum, tobat. Banyak tobat. Wa'afa ankum, dan banyak minta maaf. Sehingga kita berdoa tuh Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyak kita doa seperti itu di bulan-bulan Ramadan. Fala ana basyiruhunna bitagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Ini kulu washrabu, makan dan minum. Makan dan minum juga ibadah, Pak. Di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun bisa ibadah juga. Ya, niat lillahi ta'ala. Terutama adalah makan sahur. Makan sahur itu pertama disebutkan oleh Al-Quran, diperintahkan wakulu washrabu. Juga di dalam sunnah Rasulullah SAW ada disebutkan tentang sahur. Sahurlah walaupun hanya segelas air. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Itu adalah ibadah. Hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr tsumma atimmus syiyam ilal lail. Sempurnakan puasa itu sampai malam. Jumhurul ulama, bahkan hampir seluruh ulama sepakat malam yang dimaksud adalah ghurubis syamsi, tenggelamnya matahari, ya, seperti itu. Ada pendapat lain kita tidak pakai karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti pendapat al-lail adalah ghurubis syamsi. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, i'tikaf. Akifuna fil masajid. Ini kita datang sebentar pun tadi sebelum subuh datang ke masjid, niat saya i'tikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Ada pahala i'tikaf kita dapat setiap kali kita ke masjid niat i'tikaf. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini ujung rangkaian ayat-ayat tentang Ramadan. Ujungnya adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil itsm wa antum ta'lamun. Dan janganlah ta'kulu, kalian saling memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Ujung ayat ini hubungannya dengan ekonomi dan finansial, hubungannya dengan muamalah, hubungannya dengan saling memakan harta. Misalnya harta, apakah bisa harta saling memakan harta di antara manusia dengan batil? Sangat bisa. Apa yang batil? Mencuri jelas batil, riba jelas batil, nyogok atau menerima sogokan
batil. Maka ujung ayat ini, ujung rangkaian ayat saum Ramadan itu adalah larangan korupsi dan segala macam transaksi yang batil secara syariat. Ini kalau para koruptor baca ini dan paham, berhenti dia korupsi. Kenapa? Pencapaian secara pribadi dari Ramadan ini bisa kelihatan, sering rajin ke masjid, banyak tilawah, itu kan kelihatan. Itu performance secara pribadi. Tapi secara sosial performance-nya kelihatan di muamalah. Kalau dia berhenti berdagang dengan curang, kalau dia pejabat berhenti korupsi, kalau dia jadi supir pribadi tidak makan uang bensin, maka itu pencapaiannya secara sosial kelihatan. Nah, sehingga paripurna dia sebagai makhluk individu, sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial. Sehingga di dalam Ramadan ini kita perhatikan aspek sosialnya sekarang alhamdulillah luar biasa ya. Aspek sosial di Ramadan ini sudah semarak, manusia berlomba-lomba untuk secara sosial lebih eksis dalam rangka taqarrub ilallah, banyak sodako, banyak infak, banyak menyantuni anak yatim, orang-orang miskin, fakir miskin, janda-janda tua, ya, henceleng dan lain-lain. Jadi ibadah-ibadah sosial kita akan lihat beberapa tahun belakangan ini lebih marak di bulan Ramadan, dan itu adalah aplikasi dari nilai-nilai yang disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 188 ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina wa hdi bina wa hdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna bi imamin 'adil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.